tegang dan mencekam. Begitulah yang terjadi saat Jenderal Bintang 1 Auri coba hentikan pertempuran antara RPKAD dan pasukan Yon 454. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 di sekitar Pangkalan Halim Perdana Kusuma atau sehari setelah peristiwa G30 SPKI meletus di Jakarta. Siapa Jenderal Bintang 1 Auri yang mencoba hentikan pertempuran antara RPKAD dengan pasukan Yon 454 ini? Dia tidak lain adalah Komodor Udara Dewanto atau yang bernama lengkap Ignatius Dewanto. Seperti diketahui, setelah ditarik dari kawasan Monas Jakarta yang sempat dijaganya, pasukan Yon 454 Banteng Rider Kodam Diponegoro oleh wadenyennya Kapten Kuncoro dibawa ke kawasan Halim dengan maksud mencari komandan pasukan Mayor Sukirno. Nah, di sekitar kawasan Halim inilah, pasukan Yon 454 Banteng Riders Kodam Diponegoro pimpinan Kapten Kuncoro terlibat kontak tembak dengan pasukan RPKAD yang mengawal kedatangan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang akan memasuki Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya, pasukan RPKAD diperintahkan Pangkostrat Maijen Soeharto untuk menduduki Halim karena di sekitar kawasan Pangkalan dijadikan basis kelompok G30S. Komodor Dewanto, yang ketika itu ada di Halim, bersama dengan ajudannya Kapten Udara Kundimang berperan dalam menghentikan kontak tembak antara RPKAD dengan pasukan Yon 454. Dewanto dan Kapten Kundimang sendiri sempat ditahan pasukan RPKAD yang menduduki Halim begitu turun dari pesawat yang dinaikinya. Buku Menyingkap 2 Hari Tergelap di tahun 1965 melihat peristiwa G30S dari perspektif lain. Yang ditulis James Luhu 5 merekam dengan cukup detil suasana mencekam dan menegangkan saat Komodor Dewanto dan Kapten Kundimang coba menghentikan pertempuran antara RPKAD dan Yon 454. Ketika kontak tembak sedang terjadi, Komodor Dewanto dan Kapten Kundimang sedang ada di hanggar Skatek bersama dengan beberapa personil RPKAD yang telah menduduki tempat itu. Dari hanggar Skatek, bunyi rentetan tembakan jelas terdengar saling bersahutan. Suasana ketika itu benar-benar mencekam. Lalu, seperti ditulis James Luhu 5 dalam bukunya, Komodor Dewanto bertanya kepada Sersan Mayor RPKAD tentang asal suara tembakan yang terdengar semakin ramai. Sersan Mayor RPKAD itu menjawab, mungkin pasukan induk RPKAD yang sedang ditahan oleh pasukan Yon 454. Karena khawatir pertempuran itu akan meluas ke Pangkalan Halim Perdana Kusuma, maka Dewanto mengajak ajudannya Kapten Udara Kundimang untuk menghentikan pertempuran. Ia pun minta izin Sersan Mayor RPKAD yang menahannya. Setelah dapat izin, maka Komodor Dewanto bersama dengan Kapten Kundimang berangkat dengan Jeep Nissan Patrol meluncur ke selatan melalui jalan tanah menembus kebun karet. Jeep lalu belok ke timur lewat lapangan yang ditumbuhi alang-alang. Dari situ Komodor Dewanto sudah melihat gerakan pasukan Yon 454 Diponegoro yang berada di semak-semak di sisi jalan tanah ke arah Pondok Gede. Jeep pun berhenti. Komodor Dewanto lantas memerintahkan Kapten Kundimang mencari komandan pasukan Yon 454 dengan maksud untuk menghentikan pertempuran. Kundimang diminta untuk segera mencari komandan pasukan agar menghadap Komodor Dewanto. Dengan setengah berlari, Kapten Kundimang lalu bergerak ke arah pasukan Yon 454. Sampai kemudian terdengar ada yang berteriak, "Berhenti, berhenti!" Ternyata itu suara dari salah satu anggota pasukan Yon 454. Dari jauh juga bertanya kepada Kundimang, "Hei, kamu mau apa?" Kapten Udara Kundimang yang berjalan ke arah pasukan Yon 454 menjawab, "Jenderal Dewanto ingin berbicara dengan komandan pasukan." "Mana dia?" Tak lama, seorang perwira Yon 454 berjalan ke arahnya, dan sambil bertolak pinggang berkata, "Saya Kapten Kuncoro, komandan pasukan ini, dari Riders Diponegoro. Mana jenderalnya?" Lalu, Kapten Udara Kundimang pun menunjuk ke arah Jeep Nissan Patrol. Setelah itu, Wadenyan 454 Kapten Kuncoro memerintahkan kepada komandan kompinya berpangkat Letnan 1. "Let pasukan jangan bergerak dulu. Tunggu saya." Kapten Kuncoro juga menunjuk ke arah 2 prajurit di dekatnya, dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Sampai di dekat Jeep Nissan Patrol, Kapten Kuncoro memberi hormat dan berkata, "Lapor Jenderal."
Kapten Kuncoro, Riders, kami melaksanakan perintah melindungi pangkalan udara Halim agar tidak dimasuki pasukan lain. Kecuali Auri. Mendengar itu, Komodor Dewanto langsung menjawab tegas. Bagus, Kapten adalah tentara yang baik. Tetapi Auri tidak mau terjadi pertempuran di Halim. Bisa merusak pesawat terbang. Siapapun mereka, biarkan masuk Halim. Mereka adalah saudara-saudara kita. Kapten Kuncoro juga mengatakan kepada Komodor Dewanto bahwa perintah yang dijalankannya datang dari komandannya. Dengar itu Komodor Dewanto kembali menegaskan bahwa dirinya yang punya Halim. Jadi di Halim, dirinya bisa dianggap sebagai komandan mereka. Mendengar pernyataan tegas Komodor Dewanto, Kapten Kuncoro pun langsung menjawab, "Siap Jenderal, tapi pos-pos depan kami ditembaki." Dengan cepat Komodor Dewanto memberi instruksi. Perintahkan anak buahmu menghentikan tembakan. Nanti saya selesaikan dengan mereka. Saya tahu siapa mereka dan saya tahu siapa komandannya. Siap Jenderal, jawab Kapten Kuncoro sembari memberi hormat. Lalu usai itu dia balik kanan. Kembali ke pasukannya. Tidak lama, bunyi tembakan mereda. Selang beberapa waktu, Kapten Kuncoro kembali datang ke posisi Komodor Dewanto. Kepada Kuncoro, Komodor Dewanto berkata bahwa ia akan menyeberang untuk menemui Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang memimpin pasukan RPKAD. Dengar itu, Kapten Kuncoro spontan mencegahnya. Jangan Jenderal, kita belum tahu di mana keberadaannya. Sebaiknya kirim kurir dulu. Bawa surat Jenderal, kata Kuncoro sambil menawarkan biar anak buahnya saja yang dijadikan kurir untuk mengantar surat Komodor Udara Dewanto. Tapi Komodor Dewanto menjawab, biar anggota Auri saja yang menyampaikan surat tersebut. Setelah itu Komodor Udara Dewanto memerintahkan Kapten Udara Kundimang untuk menyampaikan surat tersebut dengan dikawal oleh seorang anggota PGT. Kepada anggota PGT itu, Kapten Kuncoro mengatakan, "Sandang senjatamu." Laras menghadap ke bawah, kemudian dia menengok ke arah Komandan Kompi di sampingnya, dan memerintahkan untuk mengambil kain putih guna diberikan kepada prajurit PGT itu. Kapten Kuncoro juga meminta agar Kapten Kundimang dan anggota PGT menunggu sampai tembakan berhenti. Baru berangkat, Kapten Kuncoro mengatakan akan mengatur agar pasukannya menghentikan tembakan. Kemudian setelah itu, dia pamit kepada Komodor Udara Dewanto untuk kembali ke posnya. Komandan Kompi Yon 454 yang mengikutinya mendekati Kapten Udara Kundimang dan berkata, katanya, karena Kapten Kundimang ada di pihaknya, jadi harus memakai tanda pengenal berupa 2 helai pita kecil berwarna merah dan hijau. Si Komandan Kompi itu lantas memasang 2 helai pita kecil berwarna merah dan hijau di bahu kiri Kapten Udara Kundimang. Seperti diketahui, karena usaha dari Komodor Dewanto, pertempuran antara RPKAD dan Yon 454 tak berlanjut. Pasukan Yon 454 memutuskan untuk menyingkir dari posisinya menuju arah ke Lubang Buaya. Sementara itu pasukan RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi bergerak ke arah pangkalan Halim Perdana Kusuma.